Halo Sobat Qurani Marum yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam Renungan Harian Jumat 20 November 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Wahyu bab 10 ayat 8 sampai 11. Aku Yohanes mendengar suara dari langit yang berkata kepadaku, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Maka aku menghadap malaikat itu. Aku minta kepadanya supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Ia berkata, "Ambillah dan makanlah. Kitab itu akan terasa pahit dalam perutmu, tetapi manis seperti madu dalam mulutmu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulutku, tetapi setelah kumakan, terasa pahit dalam perut. Maka malaikat itu berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang mengusir para pedagang yang berdagang di dalam Bait Allah. Yesus marah. Dalam Injil kemarin, Yesus menangis ketika melihat kota Yerusalem. Itu adalah ekspresi kasih yang mendalam dari Tuhan Yesus kepada Yerusalem, kepada umat manusia. Hari ini Yesus marah ketika ia mendapati orang-orang berdagang dalam Bait Allah. Kemarin ia menunjukkan ekspresi bahwa ia mengasihi, tetapi kok hari ini Yesus marah? Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini kita semua disadarkan bahwa ekspresi kasih tidak selalu dalam bentuk atau dalam rupa kelembutan. Kemarahan pun merupakan sebuah ekspresi kasih yang mendalam. Kemarahan adalah titik akhir dari ekspresi kasih. Kok bisa? Yesus ingin semua orang berbuat baik sesuai dengan apa yang dikehendaki Bapa. Itu semua bukan untuk kepentingan Yesus sendiri, tetapi demi kepentingan setiap umat manusia itu sendiri, demi keselamatan mereka sendiri. Tetapi tidak jarang, bahkan sering, manusia itu bersikap bebal dan keras kepala. Dan untuk menyadarkan orang-orang yang bebal dan keras kepala, Yesus perlu bersikap keras, perlu bersikap tegas. Sikap tegas dan keras itu bukan karena Yesus membenci, tetapi karena ia ingin mengubah manusia dari kebebalan dan kekeras kepalaannya. Jadi ketegasan dan kemarahan Yesus bukanlah ketegasan dan kemarahan yang dekonstruktif, melainkan rekonstruktif. Kemarahan Yesus tidak bermaksud menghancurkan pribadi seseorang, melainkan untuk memperbaiki seseorang, untuk menjadi lebih baik. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun perlu belajar menjadi seperti Yesus. Tahu kapan harus bersikap lembut dan kapan harus bertindak tegas dan keras. Bertindak tegas dan keraslah ketika kelembutan berpotensi menimbulkan sikap-sikap negatif yang tidak baik untuk orang-orang yang kita kasihi. Saudara-saudari,
Tidak jarang keengganan kita untuk bersikap keras dengan mengatasnamakan kasih secara tidak langsung telah membuat orang-orang yang kita kasihi hancur. Semoga kita mampu meneladan sikap kasih Yesus yang tahu kapan harus bersikap lembut dan kapan harus bertindak tegas dan keras. Salam, Tuhan Yesus memberkati.